Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini Bible Quiz kita yang ke-8. Kita membahas tentang pandangan mid. Mid itu kan tengah ya, mid. Ya, kalau bahasa Inggris kan middle. Mid, tengah, trib itu tribulasi. Jadi ini pandangan yang mengatakan bahwa rapture itu ada di tengah-tengah. Di pertengahan masa tribulasi. Jadi kita sudah belajar pengangkatan sebelum tribulasi. Dan ada berbagai alasan dan semuanya dijelaskan 2-3 sesi. Nah sekarang saya mau menjelaskan tentang mid-trib ini, pandangan yang saya bilang salah di sini. Diajarkan oleh beberapa gereja-gereja. Jadi gambaran kalau digambarkan pengangkatan di tengah-tengah 7 tahun namanya mid-trib. Jadi 2000 tahun lalu datang lalu mendirikan masa gereja misterion. Nah jadi lalu masuk masa tribulasi. Gereja masuk separuh. Jadi 3,5 tahun yang pertama dialami oleh gereja lalu ada rapture. Yesus datang untuk menjemput kita. Kalau saudara suka belajar, ini banyak kali di YouTube dan di semuanya ya. Beberapa seperti itu. Nah, kenapa pandangannya ada di sini? Ada beberapa alasan. Jadi mereka memahami 7 tahun tribulasi itu dibagi 2. Saya bilang betul. Jadi apa yang mereka ungkapkan di sini ya, misalnya Matius 28 ayat 4. Matius 24 itu bicara tentang akhir zaman ya. Masa kesusahan besar, masa kesusahan Yakub, masa tribulasi, masa antikris, betul. Lalu ayat 8 masa disebut permulaan penderitaan. Ini 3,5 tahun yang pertama, betul, tidak salah. Lalu ada Matius 24 ketika masuk ayat 21 lalu disebut masa siksaan yang dahsyat. Masuk 3,5 tahun yang kedua. Tidak ada salahnya. Memang betul pembagiannya seperti ini. Tapi yang kita lihat dalam Alkitab, Matius pasal 24 itu tidak bicara soal rapture. Tidak membicarakan pengangkatan yang ada di situ. Hanya pembagian. Lalu menceritakan situasinya seperti apa, lalu bagian yang kedua situasinya seperti apa, tetapi tidak dibicarakan sama sekali ada pengangkatan di situ. Kalau mereka ditanya kronologinya seperti apa pengangkatan di pertengahan itu. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ke 3, ayo kita baca. 2, 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi urutan peristiwanya menurut orang mid-trib ya, pengangkatan di pertengahan itu yang pertama apostasi. Ini pun masih bisa diperdebatkan. Memang bahasa Indonesia menerjemahkan murtad atau bisa berarti penyingkiran seperti itu. Ya. Lalu yang kedua pengungkapan antikris. Antikris muncul. Nah, lalu yang ketiga hari Yesus Kristus. Nah, jadi antikris tidak akan diungkapkan secara pasti sampai kekejian yang mendatangkan kehancuran. Itu makanya kenapa saya ajarin nubuatan 70 kali 7 Daniel. Pasti saudara sudah lupa. Murid saya yang ikut kelas saya pasti juga lupa
apalagi jemaat ya, yang hanya cuman dengar saja dan tidak mempelajari seperti itu. Jadi yang dibicarakan pengungkapan antikris ini, saya tidak bicarakan dia muncul di pertengahan, tapi Matius 24 ayat 15, Daniel pasal 9 ayat 27 itu bisa diterangkan dalam 70 kali 7 Daniel. Lalu hari Kristus ini diterjemahkan dengan pengangkatan. Jadi ini yang dipikirkan oleh kelompok Midtrib bahwa pengangkatan terjadi setelah antikris muncul. Jadi menarik, antikris harus muncul di tengah-tengah gereja. Padahal Alkitab berkata jelas sama kita ya, kita tidak ditetapkan menerima murka. Dia tidak bisa muncul sebelum kita diangkat, yang menahan ini disingkirkan. Jadi kalau dilihat bagannya, saya mulai dari sebelah sana saja ya. Mulai dari penebusan, kita sudah belajar itu. Lalu zaman gereja yang disebut sebagai sekarang. Kita hidup di sekarang. Wahyu pasal 2, pasal 3. Lalu ada tulisannya kesengsaraan. Itu masa 7 tahun antikris. Nah ada gambar biru ya muncul. Maksudnya Yesus datang. Lalu proses pengangkatan itu di pertengahan. Lalu setelah itu kedatangan Yesus kedua. Nah jadi mereka berkata gereja itu masuk 3,5 tahun yang pertama. Di masa tribulasi. Kenapa? Nah salah satunya Wahyu pasal 11 mereka bilang. Nah di situ disebut Wahyu 11 itu ada sangkakala dibunyikan. Lah berarti ada rapture di situ. Kan Tesalonika bilang. Ketika sangkakala Allah berbunyi, lalu kita dibangkitkan, lalu kita diangkat. Nah sementara Wahyu berkata, sangkakala dibunyikan, itu kan di Wahyu pasal 11. Nah makanya kalau saudara baca, ingat ya, kalau saudara nggak tahu kuncinya, ingat ya Wahyu belajar kuncinya di Wahyu pasal 1, 19, masa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah digambarkan seperti itu. Dan ada masuk penghakiman 7 cawan 3,5 tahun yang kedua urutannya seperti itu. Nah ini sebetulnya sekarang ada kelompok yang baru. Sebagai pengajar selain di gereja ya, saya ngajar di kampus. Kadang-kadang membingungkan melihat aliran-aliran yang baru. Ini aliran namanya pre-word. Itu sebelum murka. Jadi sama persis. Ini aliran baru yang terakhir ini ya. Pengangkatan itu bukan di pertengahan tapi sebelum murka. Jadi ini masa gereja. Nah kemarin Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Nah itu disebut permulaan penderitaan kata mereka. Dan aku akan melindungi engkau dari, nah ini kan bicara pengangkatan, kesusahan besar. Lalu ini namanya sebelum murka terjadi, hari murka harus ada rapture mengikuti. Ya, saya percaya saudara dengar lihatnya, tapi agak susah nangkapnya gitu ya. Gampang, dengerin aja dulu. Nah lalu habis itu ada namanya second coming. Jadi pertengahan. Nah ini kalau with pre-word ini gereja masuk di Wahyu pasal 6 seperti itu. Nah beda kalau misalnya pandangannya Midtrib, gereja masuk sampai di Wahyu pasal 11. Seperti ini. Oke, saya teruskan ya, saya lanjutkan. Masih ada lagi. Jadi pemahaman sangkakala, tadi kan mereka bilang 1 Korintus pasal 15 itu tubuh kita diubahkan Tuhan, itu disamakan dengan sangkakala di Wahyu pasal 11. Nah argumennya sangkakala di Wahyu pasal 11 itu serangkaian sangkakala dianggap sangkakala terakhir. Nah sementara 1 Korintus pasal 15
Pengubahan tubuh kita yang hina ini dirubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini juga sangkakala terakhir disebut seperti itu. Nah, kita bisa bantah logika ini gagal. Harus paham ada berbagai macam sangkakala dan semuanya ada beberapa yang disebut sangkakala terakhir, sangkakala terakhir, sangkakala terakhir. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Jadi di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 itu memang bicara rapture. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, itu beda dengan sangkakala di Wahyu pasal 11. Karena Wahyu pasal 11 itu bicara 7 serangkaian sangkakala. Jadi sederhananya seperti ini. Sangkakala di 1 Tesalonika pengangkatan itu panggilan kasih, kita diangkat sama Tuhan, kita diselamatkan sama Tuhan. Itu tanda rapture. Sementara sangkakala di Wahyu pasal 11 itu bicara hukuman, malapetaka buat orang yang tertinggal. Karena kata berikutnya adalah celaka, 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 celaka. Kalau dibilang sangkakala terakhir, sebetulnya mereka nggak bisa jawab yang seperti ini. Oke, kalau disebut Wahyu pasal 11 sangkakala terakhir, kenapa di Matius pasal 24? Nah, Matius 24 ayat 31 ini di akhir 7 tahun. Di penghujung 7 tahun. Ada sangkakala dibunyikan dan semua orang pilihan dikumpulkan. Nah, ini bukan di pertengahan. Ini di bagian akhir. Jadi kalau saya coba bagannya seperti ini ya. Ini pengangkatan sebelum masa sengsara, sebelum 7 tahun. Lihat ya, sangkakala di 1 Tesalonika itu sangkakala panggilan rapture, khusus hanya untuk gereja. Panggilan terakhir untuk gereja. Lalu Wahyu pasal 11 yang dianggap mitrip, itu pengangkatan, itu sangkakala penghukuman. Nah, saya bilang Matius 24 ayat 31 dipakai paling akhir 7 tahun. Itu sangkakala pengumpulan orang Israel untuk mau masuk kerajaan Allah di kerajaan 1000 tahun. Jadi sangkakala ini beda-beda. Tujuannya berbeda. Ini juga slide berikut ini kan slide-nya orang mitrip ya. Nah, sekarang mitrip menganggap 3,5 tahun itu baru murka. Yang kedua, baru murka Allah terjadi. Loh, ada bantahan. Wahyu saja bilang di awal 7 tahun tribulasi, di awal, berarti 3,5 tahun yang pertama, sebab Wahyu pasal 6 ayat 17, sampai hafal saya ya, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Jadi kita bisa lihat 3,5 tahun yang pertama, awal-awal saja itu disebut sebagai hari besar murka Tuhan. Hari besar murka Allah. Bukan murka Allah, bukan di 3,5 tahun yang kedua. Ada lagi alasan mereka. Alasan lain dari keyakinan mitrip yang paling kuat, yang kayaknya hampir tidak terbantahkan itu di Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, ayat 13 sampai 17. Orang mitrip menyatakan ini jelas sekali Alkitab bilang dalam kitab Wahyu pengangkatan itu di pertengahan. Oke. Sekarang sebelum saya keluarkan ayatnya, saya tinggal meributkan perempuan ini siapa. Kalau orang mitrip berkata gereja, tapi orang Perite berkata enggak, itu Israel. Kita lihat bagannya dulu ya. Oke. Wahyu ini masa tribulasi ya di bagian pertama. Saya keluarkan dulu. Ini 7 cawan. Berarti mulai dari pasal 6 sampai pasal 8 itu hukuman cawan. Dan ingat ya, ada kata 7, 7 antara kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam itu pasal 6 ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapa yang belum bertahan? Siapa yang bisa bertahan? Wow.
Berarti kita bisa lihat ya, sebelum sangkakala yang bagian kedua. Nah ini 7 sangkakala, kebalik itu sorry ya. Meterai dulu, 7 meterai, sorry saya salah tulis. 7 meterai itu bukan 7 cawan ya, sorry. 7 meterai itu sudah disebut sebagai murka. Nah, di pasal berikutnya dari pasal 12 sampai 13 yang diceritakan tentang pengangkatan di pertengahan. Nah, ini jelas sekali. Nah, itu 7 tokoh. Jadi kalau orang bikin film itu kayak gini, kalau belajar kitab Wahyu ya. Hukuman kan 3 kali. 7 meterai, 7 sangkakala, lalu 7 cawan. Saya salah tulis di situ ya. Nah, antara 7 cawan, 7 sangkakala dan 7 cawan yang terakhir, di tengah-tengah di sini ada namanya 7 tokoh. Ini seperti kalau bikin film, memperkenalkan siapa orang yang berperan di masa tribulasi seperti itu. Aneh ya, kalau bikin film biasanya kan bintang film, siapa yang membintangi film ini selalu ditaruh di depan, diperkenalkan di depan. Tapi tokoh-tokoh kunci yang di tribulasi 7 tahun antikris diperkenalkan di pertengahan. Kita lihat dulu. Tokoh yang pertama, saya bilang ini Israel, bukan gereja. Kita lihat ya. Ayo kita baca ayat 1 dan 2. 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dengan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya ia hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Berhenti dulu. Makanya ini diributkan. Ini gereja atau Israel. Orang Mitri berkata ini jelas sekali gereja. Oke, kita belum ambil keputusan gereja atau Israel. Tapi kita lihat tokoh yang kedua dulu. Ayat 3 baca. 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kenapa disebut iblis? Karena ayat selanjutnya 4 menerangkan siapa dia. Ayo kita baca ayat 4 saja. 2, 3. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Segera setelah perempuan itu melahirkan. Balik lagi ya. Jadi tokoh kedua kita tidak mau melihat bahasa dulu. Tokoh kedua dulu. Kenapa kita disebut iblis? Karena diterangkan. Ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Nah bintang itu di dalam kitab Ayub itu malaikat. Dan semua ahli teologi sepakat bahwa tokoh kedua ini iblis, Lucifer. Ayat yang keempat menceritakan latar belakang di masa lalu. Waktu dia jatuh dalam dosa, ekornya menyeret sepertiga malaikat Tuhan. Ikut memberontak. Nah, nah tokoh yang kedua ini mau menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Nah, diperkenalkan tokoh ketiga anaknya itu, anaknya perempuan ini. Kita belum bahas perempuan itu. Kita baca ayat 3. 2, 3. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah, kepada taktanya. Nah, anak ini diceritakan yang dilahirkan perempuan ini menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Nah sekarang pertanyaannya, siapa anak ini? Saya mau coba cepatkan dulu ya. Ini, Wahyu pasal 12. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Saya nggak jawab, Wahyu 19, Wahyu
di pasal 19. Ini kan pasal 12. Wahyu pasal 19 sudah jawab. Dari mulutnya, ini waktu Yesus datang kedua kalinya di akhir 7 tahun. Membunuh, mengalahkan antikris. Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan negara besi. Namanya ialah yang setia dan yang benar. Yesus Kristus. Nah sekarang pertanyaannya, yang melahirkan Kristus, ibu yang melahirkan Kristus itu gereja atau Israel? Yang betul itu Yesus melahirkan gereja. Bisa tahu ya, gini loh, orang Israel, lihat ya, Yesus dari orang Israel. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Yesus berasal dari suku Yehuda, bangsa Israel. Kalau kita balik lagi, perempuan ini, balik lagi tokoh yang pertama. Kalau kita lihat, kalau ini wanita ini jelas pasti Israel. Kenapa? Kita lihat matahari dan bulan dengan mahkota 12 bintang. Ingat ya, Yusuf dulu pernah bermimpi, aku melihat matahari, bulan dan bintang sujud menyembah kepadaku. Yang kedua, peristiwa ini bukan di pertengahan. Ini memperkenalkan tokoh kunci yang di 7 tahun nanti antikris ini. Tokoh yang pertama Israel. Kenapa? Nggak diangkat sama Tuhan. Tokoh yang kedua iblis, dia tidak jatuh pada waktu tribulasi. Tapi ayat 4 menjelaskan latar belakang tokoh itu. Nah tokoh yang ketiga itu Kristus. Di latar belakangnya diceritakan latar belakangnya. Dia sudah kembali ke surga. Nah sekarang kalau perempuan ini adalah Israel yang melahirkan Yesus, perempuan ini lari ke padang gurun. Nah tunggu dulu. Tepat waktunya ya, di pertengahan, dipelihara 1260 hari. Di padang gurun. Nah kita diangkat ke angkasa. Ini lari ke padang gurun, masih di bumi, bukan diangkat sama Tuhan. Jadi ini bukan bicara rapture, tetapi orang Israel yang percaya di 3,5 tahun yang pertama, yang selamat disembunyikan Tuhan, disingkirkan Tuhan. Dijelaskan ayatnya yang ke-13 dan selanjutnya. Ayat 13 dulu, 2, 3. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Bukan Yesus yang diburu, karena Yesus sudah di surga. Nah, iblis, Lucifer dan antek-anteknya yang dikejar itu siapa? Israel. Dan Israel itu yang paling dibenci, makanya perjanjian lama membicarakan masa tribulasi itu dengan kata yang spesifik. Masa kesusahan Yakub. Jadi orang Israel dianiaya. Sekarang ada tokoh keempat dan tokoh kelima. Mikael, Archangel, penghulu malaikat dan remnant. Remnant ini sisa orang Israel. Nanti saya terangkan pelan-pelan. Ayat 14 kita baca. 2, 3. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun. Perempuan itu perempuan yang mana? Balik lagi, yang Israel. Tapi ini yang disingkirkan. Diberi sayap 2 burung nasar yang besar. Siapa ini? Saya senang sekali Alkitab yang jelasin, bukan saya. Pelan-pelan ya. Jadi siapa perempuan ini? Gereja atau Israel? Jawabannya sederhana. Israel.
Karena perempuan ini melahirkan Kristus yang menggerakkan segala bangsa dengan gada besi. Ya, dilambangkan jelas ya, bulan bintang dan 12 mahkota. Israel melahirkan Kristus dan orang percaya di pasal 4 sudah diangkat. Jadi ini bukan bicara rapture, tapi orang Israel diselamatkan dengan cara disingkirkan. Loh, tapi itu kok terbang itu? Sekarang kita jelaskan, biarkan Alkitab menjelaskan sendiri. Matius 19, Matius 24 dan Daniel pasal 12. Ini namanya harmonisasi nubuatan. Satu nubuatan itu tidak akan terlepas dengan nubuatan-nubuatan yang lain. Dan peristiwa ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab di Matius 24 dan Daniel pasal 12. Tokoh ketiga sudah kita bahas ya. Ini Kristus. Tidak usah dibahas lagi. Sekarang kita bahas Matius 25. 24 ayat 15. Ayo kita baca dulu. 2, 3. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kenapa saya ngajarin nubuatan 70 kali 7 Daniel? Karena ini paling penting. Ingat ayat 27 Daniel pasal 9. Raja itu, antikris itu buat perjanjian menjadi berat buat Israel. Banyak orang selama 1 kali 7 masa. Di pertengahan kedua 7 tahun itu, dia menghentikan sistem korban sembelihan, korban santapan. Jadi waktu 3,5 tahun pertama diizinkan orang Israel bangun bait Allah, bikin lagi perjanjian lama seperti korban-korban perjanjian lama. Masuk 3,5 tahun kedua, dia stop. Dia binasakan. Dia bikin pemusnahan. Nah disebut Tuhan Yesus cerita itu pembinasa keji. Berdiri di bait Allah. Bagiannya saya keluarkan. Jadi ini cerita sudah diceritakan dalam Daniel. 3,5 tahun. Ngapain dia di bait Allah? Tesalonika jelasin. 2, 3. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah dalam peristiwanya antikris dalam Wahyu pasal 12 ya, lukanya mematikan. Entah dia dibunuh, entah terbunuh atau mati suri, lalu dia bangkit. Ingat ya, dia ngikutin niru apa yang Yesus lakukan, tapi dengan cara kebalik. Yesus bangkit hari yang ketiga. Nah dia bangkit, dan ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, segala kuasa telah diberikan Bapa kepadaku. Kuasa di surga dan di bumi. Nah ketika antikris di pertengahan dia mati, entah mati perang atau mati suri, mati bohong, iblis memberikan dia kuasa seperti Yesus dikasih kuasa Bapa. Jadi Lucifer memberikan dia kuasa, makanya dia kepingin menjadi pemimpin dunia, mau menyatakan diri kepada sebagai Allah. Sekarang saya balik lagi ayat 15. Ini ada hubungannya dengan wahyu yang kita bahas tadi tuh. Lihat ya, saya jelaskan. Ayo kita baca. 2, 3. Maka orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Sudah saya kasih panah itu. Lihat ya, di atas Yudea ada kota namanya Bethlehem, di atasnya lagi itu ada Yerusalem. Itu tempat bait Allah. Sudah ditafsirkan oleh Tuhan Yesus, sudah ceritakan kepada kita peristiwa di pertengahan ini. Siapa yang dikejar? Israel. Yudea. Israel. Makanya kenapa ada kata Juden, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Yahudi, Jews. Ya. Tapi masalahnya di seluruh, lihat ya, orang yang di Yudea, di Israel harus lari ke pegunungan. Maka susah. Kalau melihat topografi Israel, semuanya pegunungan.
Ya kecuali yang warna hijau itu daerah pesisir pantai. Yang berbatu-batu, yang gunung itu namanya Sevela. Pernah saya terangkan ya. Oke, belum ketemu tempatnya. Sekarang ayat 17. Tadi 15, 16, ayat 17. 2, 3. Orang yang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Nah lihat ya, sampai sekarang orang Israel rumahnya sudah ribuan tahun. Semua rumah di Timur Tengah rata-rata atapnya datar. Kenapa diperanginan ya? Karena itu tempat barang dan semuanya itu. Ayat 18, 2, 3. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali mengambil pakaiannya. Ladang kan di luar kota. Ayat 19, 2, 3. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. Nah ingat, punya bayi hamil itu kesulitan, tidak mungkin bisa lari dengan cepat. Kenapa? Antikris sedang kejar orang Israel pada waktu itu. 19 ayat 20. 2, 3. Berdoalah supaya kamu waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Kenapa? Musim dingin itu menyulitkan pelarian. Sabat itu ada batasan. Makanya sehari perjalanan Sabat jauhnya. Waktu hari Sabat orang Israel tidak boleh berjalan lebih dari 1 kilo. Itu menyulitkan. Buat orang Israel enggan ya. Saya keluarkan klip ada Sabat di masa kini. Saya pernah keluarkan ini, saya ingat saya. Jim, suaranya Jim. Matikan suaranya Joe. It is on a Friday afternoon that Jerusalem takes on its most unique character. This is the beginning of Shabbat, the Jewish Sabbath or day of rest. Tapi It tetap runs from sama. sunset on Friday to sunset on Saturday. People are going to get ready to pray. They feel a little like a release. It's the day off. Okay, as the Shabbat comes in, people come. You see more people coming down here. They come in their better clothes, the Shabbat clothes. It is a day of getting spiritually tuned in with God, with Judaism, with family. It's a Jewish day. As sundown approaches, the traders in the Jewish markets begin to shut up their stalls. At the central bus station, passengers rush to catch the last bus out of town. The rules of Shabbat are strict. There are 39 different categories of work that a Jew may not undertake on the Sabbath. Makanya jangan sampai hari Sabat, Tuhan bilang. Driving a car or a bus is one of them. All around the city, the faithful ready themselves to pray. At sunset, the Israeli public transportation system will shut down. Khususnya di daerah-daerah yang radikal ya. The announcement, the commencement of Shabbat, the siren goes off, so all of Jerusalem hears it, and now it's time to stop doing any type of creative work. In the areas where the most Orthodox Jews live, roadblocks go up. Nowhere on earth are the principles of Jewish religious law taken so seriously. Sekarang dengar, kafir, kafir. Sudah dengar? Bahasanya sama ya. Even in Jerusalem. Kelompok garis keras kepingin ditutup. Tapi masyarakat sekuler tidak mau. Kafir, kafir, dengar ya. The Bar Ilan Road is one of Jerusalem's major thoroughfares, but it also runs through one of the city's most Orthodox Jewish areas. Didoakan tabrakan itu. Many of the ultra-Orthodox want this road closed on the Sabbath, but the city authorities refuse to do so. Oke, saya balik lagi ya. Kok nggak bisa dia? Kok nggak bisa? Halo, klik. Nah, kita baca. 2, 3. Sebab pada masa itu akan terjadi sisaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dan sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah ini masuk 3,5 tahun kedua. Ya ingat ya, yang di Yudea, Israel disuruh lari sama Tuhan. Ayat 22, 2, 3. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah banyak orang salah ngerti ayat ini. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, bukan 7 tahun itu dikurangin sama Tuhan. Enggak, Tuhan sudah bilang 7 tahun di Daniel pasal 9. Tuhan sudah bilang di Wahyu pasal Tuhan sudah bilang di Wahyu, Tuhan sudah bilang di Matius, semuanya jelas. Yang diperpendek itu penghentian aksinya antikris. Supaya enggak unlimited, supaya enggak wow terus menjadi-jadi. Antikris tidak akan berlangsung tanpa batas waktu. Demi orang pilihan. Nah ini bukan gereja. Siapa? Israel yang tertinggal di masa 7 tahun. Kenapa? Karena mereka akan dikumpulkan di akhir 7 tahun supaya bisa masuk di kerajaan 1000 tahun. Jadi tindakan kekerasan dari antikris akan dihentikan tiba-tiba dengan kemunculan Kristus yang akan memusnahkan si pendurhaka itu. Sekarang Wahyu kan tadi dijelaskan kan. Baca ayat yang ini diulangi lagi dalam kotak itu. 2, 3. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Nah siapa sayap burung nasar yang besar ini? Kita bilang Mikael Archangel. Kok bisa yakin? Karena Daniel sudah ngomong. Daniel pasal 12 ayat 1 baca pelan-pelan 2, 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu. Berhenti. Ini penghulu malaikat maksudnya. Terus 2, 3. Yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Berhenti dulu. Ini ngomong sama siapa? Daniel. Bangsa Israel. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Nah ini persis, frasanya persis di Matius 24 tadi. Terus 2, 3. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi dari sini kita bisa paham. Michael, Archangel, penghulu malaikat. Ini saya burung nasar yang besar. Ngawal orang Israel lari dan bersembunyi di padang gurun. Disembunyikan sama Tuhan. Siapa itu? Itu namanya remnant. Makanya kalau dalam Alkitab, kalau baca di Perjanjian Lama, sisa Israel, padamu ada sisa Israel. Kalau sudah baca gitu kan enggak nyantol. Makanya saya terangkan sekarang. Itu disebut remnant. Remnant itu gini. Orang Israel sampai sekarang tidak percaya Tuhan Yesus 2000 tahun. Ya. Dari seluruh bangsa Israel. Tapi dari seluruh bangsa Israel di masa 7 tahun ada yang percaya. Karena penginjilan 2 saksi. Kita belum sampai 2 saksi. Nah remnant itu sisa. Diterjemahkan sisa. Tapi sisa itu kalau kita bayangkan kan ampas. Enggak. Sisa itu seperti yang tersaring. Sari-sarinya itu seperti itu. Nah kemana mereka pergi? Mikael, Archangel mendampingi remnant sisa bangsa Israel. Nah, seperti yang dinubuatkan hanya tersisa 1/3 orang Israel. Kalau sekarang ada 9 juta orang Israel. Kalau misalnya sebentar lagi kita diangkat berarti 6 juta orang Israel mati. Berarti yang 3 juta cuma diselamatkan. Itu kata Sakaria ya. Nah ini negeri Israel. Nah ini kota Yerusalem, kebanyakan penafsir mengatakan mereka akan lari disembunyikan Tuhan sampai ke tempat namanya Petra itu. Petra Yordania. Kita lihat gambarnya dulu ya. Ini Petra Yordania. Nah saudara lihat ya, ini suku Beduin. Yang tinggal di sana itu suku Beduin. Kalau saudara sedikit memperhatikan, Abraham itu orang sama ya, suku pengembara.
Jadi bayangkan dari zaman Abraham 4.500 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini masih tetap seperti itu. Nah Petra itu tempatnya seperti ini ya. Lihat tempat-tempatnya ini. Ada banyak gua-gua di sana. Tempat-tempat ini ya. Saudara bisa lihat tempat-tempat ini. Keren-keren di saudara saya. Saya sudah pernah pergi ke sana. Makanya saya pikir wah ini tempat buat saya ngajar ini ya. Nah, saya pernah juga dengan istri lewat tempat ini. Ini seperti curah. Ini dulu sungai. Ini dulu sungai. Tapi sekarang sudah tidak ada airnya seperti itu. Ini batu-batunya bagus sekali. Saya sudah ambil batu-batu itu ya. Saya nidili saudara tak masuk notas. Begitu masuk bea cukai diambil sama petugasnya semua itu. Sudah habis. Seperti itu ya. Ini tempat-tempatnya. Jadi kalau saudara pergi ke Petra, saudara kan pergi jalan. Nah jalan tadi itu 1 jam lebih akan muncul di tempat ini. Treasure, tempat harta. Nah ini tempatnya muncul, saudara akan ada di tempat ini. Kalau dilihat dari atas, seperti ini. Ya. Wow keren sekali toh. Nah izinkan saya matching dulu saudara ya. Sudah pergi ke sana ini. Nah saya ajak saudara lihat klipnya. Suaranya. Oke, kita lihat klip Petranya. Nah, ini Bu Gembala ya. Ini lagunya orang Moab. Karena di sini Jordan ini orang Moab ya. Ini foto-foto pribadi saya ya. Kalau sudah tahu kambing-kambing gunung ya seperti inilah. Naik dokar itu $10 ya. Dingin sekali di sana. Ini bekas sungai, lihat ya. Lihat ceruk-ceruk itu, bekas sungai-sungai itu. $16.000 ya sekarang ya.
Oke. Kenapa Petra? Memang tidak disebutkan dalam Alkitab ya. Tidak bisa diidentifikasi. Tapi kebanyakan sarjana Alkitab mengatakan mungkin di Petra. Ya ini di kota benteng Nabatian saya bilang tadi itu. Kenapa kota ini punya akses sempit. Sesuai dengan nubuatan dalam kitab Wahyu. Buka masuk jurang besar mampu memelihara ribuan orang Israel. Jadi di satu sisi Tuhan berkuasa melalui Tuhan sudah menentukan di nubuatan ya. Di Wahyu di Matius pasal 24, Daniel pasal 12, di Wahyu semuanya Tuhan sudah tentukan orang Israel seperti akan diselamatkan. Seperti kata Sakaria seperti itu. Ini setting geografinya ya. Yakub punya anak namanya Esau. Esau punya keturunan namanya Edom. Kita balik lagi Wahyu pasal 12 ayat 13. 2, 3. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lihat ya. Jadi mereka dipelihara di sini. Ini gua-guanya, makanya kalau sudah masuk di situ ya lihat guanya. Wah, saya pikir ini jadi cincin bagus-bagus ini ya. Lihat ya. Keren enggak? Semuanya hilang sama petugas bea cukai itu semuanya. Dan ada mahasiswa Alkitab mau di Bible Institute. Mereka ambil Alkitab, dipek anti air itu. Mereka bilang tahan ratusan tahun. Supaya siap-siap orang Israel kalau lari di sini, mereka bisa Alkitab ya. Nah itu, lihat batu-batunya itu seperti ini ya. Lihat ini, yang di dalam treasury, yang saya foto itu dalamnya itu kayak gini tuh. Keren enggak saudara ya? Wow. Ini sekarang jadi bar. Dulu kotak-kotak ini tempat mayat. Kayak mayat Tuhan Yesus ya. Ditaruh di gua itu loh, dari kubur. Sekarang jadi tempat bar itu seperti itu. Mau enggak kira-kira sudah duduk di situ ya? Oke. Baca ayat 15, 16, 2, 3. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang tersemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Lihat ya, bumi menolong. Baru kita lihat, cocok. Cocok sekali itu. Ayo kita lihat klip terakhir, Petra secara keseluruhan dari udara. Ya, saya ambil dari YouTube-nya orang. Suaranya Ju. Hanya cuman beberapa keterangannya nggak pas. Abaikan keterangannya, saya cuman ambil klip videonya saja ya. Wow. Jadi ini tanah yang Tuhan berikan kepada Esau. Nah, tempat inilah orang Israel waktu mau masuk negeri Kanaan dilarang mereka. Makanya Musa kita putar. Saya pernah naik kuda. Memang ini jalur internasional ya. Perdagangan dari Eropa, Afrika, ke Asia mesti lewat tempat ini. Ini stadionnya.
banyak ratusan gua ada di sana. Itu sebabnya para ahli Alkitab mengatakan mereka disembunyikan di sana. Oke, terakhir. Jadi kita bisa lihat ya, Mithridates mengambil ayat tapi memahaminya itu sebagai gereja. Tapi dari Alkitab kita bisa melihat dengan tegas ya, kitab Daniel, Matius 24, kitab Wahyu, kitab Tesalonika, ya kitab apa lagi, Sakaria, itu membicarakan tentang Israel. Oke, apa yang kita bisa pelajari dari rapture? Yang pertama sumber harapan dan penghiburan. Ingat ya, kita tidak dihukum bersama dunia. Wah, itu yang menarik itu. Orang percaya akan diangkat sebelum 7 tahun. Ini pengharapan dan kepastian dari lolos dari hukuman tribulasi ya. Yang kedua, ini mendorong saudara dan saya, Tuhan suruh, makanya kenapa kita harus hidup kudus. Harapan akan rapture dimaksudkan untuk menginspirasi kita, makanya pelayanan yang baik, sungguh-sungguh dalam Tuhan, setia sama Tuhan, hidup disucikan sama Tuhan, amin. Next, perspektif hidup yang kekal. Ingat, kita tidak selamanya tinggal dalam dunia. Hidup di dunia itu sementara. Kenapa? Nanti satu saat nanti kita punya tubuh kemuliaan seperti Yesus. Yang berikutnya, apa yang kita pelajari? Perlindungan ilahi. Gereja itu istimewa sekali. Kita akan dipindahkan, diangkat sebelum masa tribulasi itu terjadi. Dan yang terakhir, persiapan dan urgensinya. Ingat ya, kalau pengangkatan itu terjadi mendadak sebelum masa tribulasi, bukan pertengahan, bukan akhir. Kita butuh siap dalam hal rohani kita. Pertanyaannya, sudah siap apa belum?